Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kali ini kita akan masuk materi tentang unsur, senyawa, dan campuran. Di sini kita lihat ada beberapa macam gambar yang kesemuanya ini adalah termasuk contoh dari materi atau zat. Pertanyaannya, apakah materi atau zat itu? Coba kamu perhatikan, semua yang berada di sekelilingmu tersusun atas materi. Rumah, mobil, peralatan makanan, dan alat tulis tersusun atas materi. Batu bata, pasir, semen, kayu, dan genting merupakan materi penyusun rumah. Manusia pun tersusun atas materi, seperti darah, tulang, kulit, dan daging. Apakah sebenarnya materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Materi dapat berwujud padat, cair, atau gas. Materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Coba kamu perhatikan peta konsep berikut. Materi atau zat terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Kemudian zat tunggal juga terbagi dua, menjadi unsur dan senyawa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah zat tunggal. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah materi yang seluruh bagiannya mempunyai susunan dan komposisi yang tetap. Zat tunggal tersusun atas satu jenis atom atau molekul. Contohnya emas, besi, garam, air. Di sini juga tampak ada gambar molekul air. Zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Apa itu unsur? Zat tunggal yang hanya mempunyai satu jenis atom dinamakan unsur, atau merupakan satuan terkecil penyusun unsur. Unsur dapat berwujud padat, cair, dan gas. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Unsur yang paling banyak di alam semesta adalah hidrogen dan helium, sedangkan unsur yang paling banyak di kerak bumi adalah oksigen. Di alam, sebagian besar unsur tidak berada dalam keadaan bebas sebagai unsurnya, melainkan bergabung secara kimia membentuk senyawanya. Contohnya, besi di kerak bumi dalam bentuk biji besi. Untuk memudahkan penulisan unsur, maka dibuatlah lambang unsur. Dahulu lambang unsur yang digunakan berupa gambar-gambar seperti yang ditunjukkan oleh John Dalton. Jacob Berzelius mengusulkan penggunaan huruf alfabet sebagai lambang unsur yang digunakan sampai sekarang. Secara internasional telah disepakati bahwa aturan penulisan lambang unsur adalah sebagai berikut. Untuk lambang unsur yang hanya terdiri atas satu huruf, penulisannya menggunakan huruf kapital. Untuk lambang unsur yang terdiri atas dua huruf, penulisan huruf pertama menggunakan huruf kapital dan huruf kedua menggunakan huruf kecil atau huruf tidak kapital. Contohnya seperti berikut. Nama unsur hidrogen, lambang unsurnya adalah H huruf besar. H-nya huruf kapital, hanya satu huruf. Kemudian oksigen, lambangnya O besar. O-nya dalam bentuk kapital. Kemudian aluminium, lambangnya Al. Huruf pertama A-nya adalah huruf kapital, sedang L-nya adalah huruf kecil.
Kemudian kalsium, Ca. C-nya harus huruf kapital. Kemudian huruf yang keduanya huruf kecil, dan seterusnya. Ternyata tubuh manusia pun tersusun atas berbagai unsur. Terdapat 10 unsur utama yang menyusun tubuh manusia. Unsur terbanyak adalah oksigen. Oksigen terdapat 65%, kandungan karbon 18%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, kalsium 2%, fosfor 1%, unsur-unsur lainnya 1%. Selanjutnya adalah penggolongan unsur. Setiap unsur memiliki sifat fisik dan sifat kimia tertentu. Sifat fisik meliputi warna, berat jenis, titik didih, dan titik beku. Di antara unsur-unsur ada yang memiliki kemiripan sifat. Para ilmuwan kemudian menggolongkan unsur-unsur berdasarkan kemiripan untuk mempermudahkan mereka dalam mempelajarinya. Mendeleev, ilmuwan asal Rusia, berhasil menggolongkan unsur-unsur berdasarkan sifat kimianya. Unsur-unsur disusun secara sistematik dalam tabel periodik unsur. Ini adalah gambar tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev asal Rusia. Semuanya ini adalah contoh-contoh unsur yang sudah diketemukan. Kemudian disusun oleh Mendeleev seperti ini. Ada golongan A 1-8 dan juga ada golongan B. Berdasarkan sifatnya, unsur dapat digolongkan ke dalam unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Dari semua unsur yang telah diketahui, 80% diantaranya digolongkan sebagai unsur logam. Unsur-unsur yang tergolong logam, misalnya emas, perak, aluminium, timah, seng, besi, dan tembaga. Unsur logam biasa digunakan untuk membuat berbagai peralatan yang digunakan untuk kebutuhan manusia, dari yang sederhana sampai yang rumit. Berikut adalah contoh unsur yang termasuk logam. Emas, lambangnya AU. Perhatikan hurufnya. Huruf yang pertama adalah huruf kapital, sedangkan huruf yang kedua U-nya adalah huruf non-kapital. Emas, sifatnya mengkilap, mudah dibentuk, tidak berkarat. Kegunaannya untuk perhiasan dan komponen elektronika. Kemudian aluminium, lambangnya Al. Huruf yang pertama A-nya adalah huruf kapital dan L-nya adalah huruf kecil. Sifatnya ringan, kuat, tahan karat. Kegunaannya sebagai badan pesawat terbang, juga perkakas rumah tangga. Tembaga, lambangnya Cu. Perhatikan hurufnya. C-nya adalah huruf kapital, U-nya adalah huruf kecil. Fungsi atau sifatnya menghantarkan listrik dengan baik, tidak bereaksi dengan air, dan tahan karat. Kegunaannya sebagai kabel listrik dan pipa air. Kemudian besi, Fe. Sifatnya kuat, kegunaannya membuat baja dan kerangka bangunan. Kemudian merkuri, lambangnya Hg. Sifatnya cair pada suhu kamar, mudah memuai. Kegunaannya pengisi termometer, bahan tambal gigi. Kemudian contoh unsur yang termasuk non-logam. Di antaranya adalah sulfur, lambangnya S besar. Kegunaannya membuat insektisida, menggerakkan karet untuk bat mobil. Kemudian hidrogen, lambangnya H besar. Kegunaannya bahan bakar roket, membuat margarin, mengisi balon udara. Kemudian oksigen,
lambangnya O besar. Kegunaannya untuk bernapas dan pembakaran. Kemudian nitrogen, lambangnya N besar. Kegunaannya membuat pupuk, pendingin atau nitrogen cair. Kemudian argon, lambangnya AR. Kegunaannya pengisi bola lampu pijar. Kemudian karbon, lambangnya C besar. Kegunaannya grafit untuk pengisi pensil, pembuat baja, dan pembuat roket. Kemudian kegunaan lainnya intan untuk perhiasan dan pemotong logam atau kaca. Kemudian klorin, lambangnya Cl. C-nya huruf kapital, L-nya huruf kecil. Kegunaannya membuat plastik PVC. Selanjutnya adalah perbedaan unsur logam dan non-logam. Untuk memahami perbedaan unsur logam dan non-logam, kita dapat mengenali dari perbandingan sifat-sifat unsur logam dan non-logam seperti yang dituliskan dalam tabel berikut. Logam, sifatnya penghantar panas dan listrik yang baik, sedangkan non-logam penghantar panas dan listrik yang buruk. Kemudian logam juga bersifat mengkilap, sedangkan non-logam tidak mengkilap. Kemudian sifat logam lainnya dapat ditempa dan direnggangkan, sedangkan non-logam biasanya pecah jika ditempa dan tidak dapat direnggangkan. Kemudian sifat logam yang lainnya pada suhu kamar umumnya berwujud padat kecuali raksa, wujudnya cair. Sedangkan sifat non-logam pada suhu kamar umumnya berwujud cair dan gas, tetapi ada pula yang berwujud padat. Sifat logam lainnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, sedangkan yang non-logam memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mana yang termasuk unsur logam, non-logam, dan semi-logam, kalian bisa dilihat di tabel sistem periodik yang tadi ditayangkan. Sekarang tugasnya adalah sebutkan 10 unsur dengan lambangnya, boleh logam, non-logam, atau semi-logam. Silahkan kalian cari, boleh juga dilihat di tabel sistem periodik, kemudian tulis di buku tulis. Untuk bahasan unsur, sekian. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya, siapkan tentang senyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.